Kalau kita punya tekad, kita punya niat, usaha, insya Allah pasti, apalagi manajemen waktu kita kan semakin lama kan harusnya semakin terasa. Jadi insya Allah bisa lah. Bilang manjada wajada gitu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil gitu. Tapi ingat nih, Allah juga bisa bilang kun fayakun. Kalau jadilah maka terjadilah gitu. Maka selain dengan berusaha dengan sungguh-sungguh, maka libatkan juga Allah dalam setiap langkah kita. Niscaya kita akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Sobat RRI dimanapun berada. Welcome back to Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Balik lagi sama aku Vera Fernanda di Bisai. Kita di chapter ketiga kali ini ya, Sobat RRI. Dan di sebelah kanan aku ada sosok apa ya? Ada seorang gadis cantik nih menjadi narasumber kita. Kebetulan di siang hari ini ada Yolanda Febiola ya. Yolanda Febiola ini enaknya kita panggil apa? Yola atau Febi? Panggilannya Yolanda boleh, Yola boleh kalau mau lebih singkat. Kayak yang di lagu-lagu itu ya, Yolanda ya. Tahu kan? Iya, kangen band ya. Oke, langsung aja Sobat RRI. Yolanda ini adalah pernah menjadi finalis dari Putri Wisata Pariwisata ya, Putri? Sebenarnya nama ajangnya itu Putra Putri Wisata Indonesia. Oh oke. Putra Putri Wisata Indonesia. Kemudian ada lagi nih, bukan hanya itu gitu ya. Ada lagi selain itu ada Hijabfluencer juga. Putri Hijabfluencer Putri Hijabfluencer Indonesia. Kemudian ada apa lagi yang tahun 2000? Jadi sebenarnya Putra Putri Wisata Indonesia itu Yola dapat Putri Wisata Kepulauan Riau 1. Nah kemudian Putri Wisata Indonesia Intelligentsia itu award yang diberikan karena kan ada ajang nasionalnya. Oh dia sejalan ya waktu itu. Oke. Untuk membukanya kita kenalan dulu lah ya. Oke ya Sobat RRI, yang mungkin ada yang udah kenal sama Yola ya. Karena baru-baru ini Yola juga sempat ramai nih di medsos, kita ngelihat Yola, makanya kita lirik, kita ajak ke sini, sempat jadi MC juga di acara kabupaten kemarin. Oke ya Yola ya. Oke, boleh mungkin mau perkenalan dulu, sebenarnya Yola ini asli Natuna nggak sih gitu, tinggalnya di mana gitu, silakan ya. Ya, jadi sebelumnya terima kasih Kak Vera kesempatannya. Sebenarnya perkenalkan semua, nama saya Yolanda Febiola Aritonang, biasa dipanggil Yolanda atau Yola boleh gitu. Saya asli Natuna kok. Natuna, lahir besar di Natuna gitu. Memang orang tua aja mama Jawa, bapak Batak gitu. Tapi lahir besar di Natuna. Jadi Natuna sudah mendarah daging. Iya, bisa emang kita bilang orang Natuna ya. Lahirnya di Natuna, besarnya di Natuna. Oke, kalau rumahnya di mana Yol? Di SP. Di SP. Oke. Dan Yola ini emang baru-baru juga ya beres kuliah ya, makanya baru kelihatan lagi gitu di sini ya. Tahun berapa kemarin? Lulusan tahun 2023 Kak. Oh iya, 2023. Jadi baru-baru banget. Dan kebetulan sekarang Yola lagi kerja di Pemda ya. Iya, betul. Di Pemda Kabupaten Natuna. Oke. Nah, jadi di sini di kesempatan ini Yol, kita mungkin mau ajak Yola sharing lah ya. Pengalaman Yola kemarin gimana sampai bisa menjadi putri wisata seperti itu. Nah, kita mulai yang dari pertama dulu deh, yang dari tahun 2010. Oh iya, 2020 sorry. 2010 udah lahir ya? 2010 udah lahir dong. Saya 2001. Iya. Oke, langsung aja yang dari 2020 dulu itu ajang apa? Ya, jadi yang 2020 itu ajang Putra Putri Wisata Indonesia. Ya, jadi awalnya Yola ngikut itu karena memang ada passion sih gitu di bidang pageant gitu kan. Jadi kebetulan waktu itu kan lagi awalnya itu karena lagi libur kuliah gitu kan, kemudian pandemi juga gitu. Jadi Yola cari kira-kira mau ikut apa gitu ya, organisasi kampus juga kan juga lagi off karena lagi di rumah gitu, pandemi kan dirumahkan. Jadi Yola pulang ke Natuna, kira-kira apa ya gitu, karena kan Yola sendiri ada passion untuk bersosialisasi, untuk berorganisasi gitu. Jadi kemudian waktu itu kebetulan ada ajang namanya Putra Putri Wisata Indonesia.
gitu. Iya, itu di Kepri ya? Ya awalnya untuk provinsi dulu, Kepulauan Riau gitu. Oh iya, itu kalau boleh tahu kontes itu atau ajang itu tuh di bawah naungan apa itu ya? Itu Yayasan Putra Putri Wisata Indonesia. Gitu. Gitu. Iya. Berarti waktu itu Yola posisinya masih kuliah. Betul, ya masih di kuliah. semester berapa semester waktu berapa itu kira-kira? ya? Tingkat 2 sih waktu itu, semester 3. Iya, Iya, kayak semester masih 3 atau awal-awal 4. gitu ya, Betul. tahun 2020 pas masih pandemi. Iya. Jadi waktu itu mungkin kuliahnya offline ya, secara daring. Online. Oh iya, Iya, sorry. online, Online daring. maksudnya daring. Dan Yola nih mungkin tipe orang yang nggak bisa diam ya. Mungkin Jadi bisa kayak- dibilang itu. Kayak karena nggak ada kegiatan ya Iya. kan, kita nggak ada tatap muka di kampus, kegiatan-kegiatan lain nggak ada. Jadi itu Yola searching sendiri, maksudnya cari-cari info sendiri Iya, tentang cari-cari ajang itu. info sih. Awalnya tuh karena apa ya? Kan biasanya kalau di Instagram itu kan karena kita suka cari-cari pageant gitu kan, lihat-lihat kontes kecantikan. Nah, terus itu tuh muncul gitu di beranda ya. Kalau TikTok tuh FYP, kalau Instagram apa beranda gitu ya. Iya, Terus gitu. ada dan ternyata lagi open nih untuk Kepulauan Riau kebetulan untuk putrinya gitu. Nah, Oke. kemudian Yola coba daftar dengan mengikuti semua rangkaian seleksi dan alhamdulillah lolos. Iya. Gitu. Tadi Yola sempat nyinggung kalau emang merasa passionnya emang di situ gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu Yola ini sebelumnya hobinya itu apa gitu ya? Hobinya apa ya? Suka ini aja sih, suka tampil sih. Awalnya Iya. memang introvert gitu kan. Cuman lama-lama itu kayak suka ikut organisasi, suka ikut event-event gitu. Jadi suka nari sebenarnya gitu, suka public speaking Iya, gitu, suka tampil lah gitu ya. Kemudian ya itu akhirnya ikut pageant ini gitu. Kalau boleh tahu itu untuk tahap-tahapannya tuh gimana waktu itu ya? Awalnya itu kan pendaftaran administrasi ya gitu. Jadi administrasi aslinya tuh dari mana sih, dilihat KTP-nya, kemudian di profiling juga, ngirim CV gitu. Jadi pertama itu administrasi, lalu kemudian wawancara, lalu ada tes tertulis juga gitu. Nah, dari situ kemudian disaring lagi, lalu ada beberapa orang waktu itu sih di satu grup gitu. Dan kemudian akhirnya diumumkan gitu kalau Yola masuk gitu. Waktu itu seleksinya online semua. Seleksinya online. Online Iya, semua. kebetulan online. Nah, jadi pas waktu kepilih nih ya, mewakili Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, berarti Kepulauan mewakili Riau provinsi. 1. Iya, kebetulan waktu itu ada 2 kandidat yang dari Kepulauan Riau. Nah, Yola ini Kepulauan Riau 1, kemudian ada satu lagi Kepulauan Riau 2 gitu. iya, Jadi ada berarti- 2. Oh, ada 2. Iya. Tapi itu untuk yang putri aja, dia putra-putri kan Putra kontesnya? putri, iya. Ada yang Tapi putra. untuk putranya nggak ada Nggak gitu, ada Kepulauan gitu Riau. ya, Iya. bukan dari Natuna juga bahkan Belum, nggak ada. nggak ya, ada. belum ya. Iya. Oke, nah itu kalau untuk kontes Putri Wisata Kepulauan Riau ya teman-teman ya, itu pengalamannya dari Yola. Kemudian pas udah kepilih nih di sana, maksudnya jadi finalis berarti ya? Iya. Ya pas udah kepilih jadi finalis itu ngapain lagi tuh kegiatannya Dari di kemarin? provinsi itu Iya. ya. Jadi setelah terpilih itu, kemudian kan kita ada ini ya, apa namanya, kayak pembekalan gitu ya dari untuk provinsi sendiri. Nah, kemudian di situ kan biasanya kalau pageant itu kan ada advokasi yang kita bawakan gitu kan. Nah, jadi kebetulan karena Yola pas lagi di Natuna juga, lagi di Kepulauan Riau, Yola cari-cari advokasi apa sih yang kira-kira bisa memberi dampak lah untuk pariwisata khususnya yang ada di Natuna gitu. Oke. Nah, karena Yola tinggalnya di Harapan Jaya di Bunguran Tengah ya. Jadi kan ada desa wisata namanya Desa Wisata Gunung Gundul gitu. Kemudian ada Iya. kelompok sadar wisata namanya Serengenge gitu ya. Nah, jadi Yola ajak mereka untuk ikut juga dalam program Yola. Jadi namanya Wisata Banding gitu. Oke, sebentar. Mungkin buat sobat RRI yang nggak tahu sih, pageant itu lebih ke apa? Pageant itu kontes kecantikan. Kecantikan gitu ya. Kalau untuk kualifikasinya kemarin tuh gimana ya? Kalau pageant itu kan umumnya itu 3B ya. Jadi brand, beauty, behavior gitu. Jadi dari situ kualifikasinya. Dari situ lah ya. Iya. Cantik gitu ya. Cantik itu relatif sih, umum iya. Umum. Oke, itu untuk Putri Wisata Kepulauan Riau. Nah, itu berarti ada kayak masa jabatannya juga ya, Yol? Masa Setahun jabatannya. waktu itu. Iya, setahun. Setahun. Dari 2020 ke 2021. Iya. Iya. Berarti dalam setahun itu programnya Yola yang tadi Iya, Wisata Banding itu salah satu advokasinya yang berjalan
langsung di Natuna, kemudian ada tourism talk. Jadi kan Yola kan sempat setahun di Natuna ya, lalu kemudian kan pas program itu berjalan, Yola harus balik juga karena waktu itu ada kuliah offline juga gitu. Nah, jadi pas di Jogja itu Yola juga ngadain namanya tourism talk gitu. Oke. Jadi ada lagi gini Yola ini kuliahnya bukan di provinsi ya, maksudnya di Jogja. Di Jogja ya, salah kaprah tadi. Jadi kirain emang kuliahnya di provinsi, maksudnya kayak di Tanjung Pinang gitu kan, lebih dekat, ya ikutin kontesnya gitu. Ternyata di Jogja kemarin. Nah, kan kemarin Putri Wisata Kepri gitu kan. Nah, itu selain yang program yang di Natuna tadi, kalau untuk di Kepri ada lagi nggak kayak di daerah lainnya? Kalau di Kepri itu aja sih gitu, karena cuman bentar kan waktunya, jadi itu aja wisata banding. Kemudian ada juga sama bersih pantai waktu itu, tapi sejalan juga dengan wisata banding itu. Gitu. Terus kalau pas Yola udah ke Jogja tadi, masih ngelanjutin berarti programnya? Masih. Itu ada tourism talk. Tourism talk tuh bentuk kegiatannya kayak gimana aja tuh? Jadi Yola itu waktu di Jogja itu coba buat tourism talk. Jadi tourism talk itu Yola menggait stakeholder pariwisata. Jadi tokoh-tokoh di pariwisata lah yang kira-kira bisa mengedukasi secara online. Nah, jadi Yola pilih waktu itu platformnya yang Yola juga aktif. Itu namanya melalui Instagram gitu. Jadi dari Instagram itu Yola ngajak misalnya nih kayak Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Natuna gitu. Jadi nanti kasih temanya misalnya tentang pengembangan wisata di Natuna gitu. Jadi nanti ngobrol-ngobrol sama mereka kayak podcast ini sih, cuman nanti live berdua kayak gitu. Gitu. Ngobrolin tentang wisata gitu. Iya, betul. Keren, selamat ya, walaupun udah telat telat tahunnya gitu ya. Tapi waktu itu sih sempat kayak terdengar gitu ya infonya, cuman nggak tahu kalau posisinya Yola juga udah di Natuna gitu. Pernah dengar juga Putri Wisata kayak gitu kan, ada anak dari Natuna juga, cuman nggak tahu nih gitu kan. Kebetulan waktu itu ada program acara mirip kayak gini juga, cuman belum berkesempatan buat ngundang Yola. Alhamdulillah ya sekarang nih waktunya gitu ya. Pas Yolanya juga udah domisili di sini gitu ya. Iya kan, udah domisili di sini kan, nggak ada niat buat kemana-mana lagi berarti itu belum tahu sih. Belum pasti lihat nanti. Oke, itu untuk putra putri wisata Kepulauan Riau. Selain itu ada lagi nih ajang yang diikutin sama Yola nih Sobat RRI. Ada Putri Hijab Influencer Indonesia. Kalau untuk Putri Hijab Influencer Indonesia itu seperti apa kira-kira? Jadi sama sih, basicnya itu pageant juga, cuman ini pageant yang basicnya tuh Islami, jadi muslimah gitu. Jadi sebuah ajang pageant yang basicnya secara muslimah, kita yang berhijab gitu, yang bisa menginfluence orang-orang untuk bisa istiqomah juga dalam hijabnya, tapi lebih ke influencer gitu. Jadi basicnya influencer, kita menginfluence gitu-gitu sih. Itu waktu itu kontesnya kayak se-Kepri apa nasional itu? Itu nasional juga. Nasional ya? Iya. Awal tahapnya tuh gimana? Awalnya sama sih saya putra-putri wisata tadi, cuman di provinsi juga awalnya terpilih, dan kebetulan Yola second runner up yang untuk Kepulauan Riau gitu. Jadi yang dikirim ke ajang nasional itu ada 3, ada yang pemenang pertama, 2, 3, dan Yola ini second runner up kayak gitu. Berarti mewakili Kepulauan Riau tadi ada Kepulauan Riau ada beberapa 3 ya. Dan Yola lagi-lagi mewakili Kepulauan Riau dan mewakili Natuna ya, luar biasa banget. Nah, kalau untuk di Hijab Influencer tadi itu sama kan, ada masa jabatan juga ya selama 1 tahun. Itu di 2023 kemarin 2023 sampai 2024 ini sih sebenarnya masih menjabat juga. Masih Jadi kalau untuk itu kegiatannya gimana tuh sama? Itu apa nih? Untuk tahapan seleksinya atau yang sekarang lagi yang sekarang dijalankan gitu? Kalau sekarang sih lebih ke ini aja sih, influence melalui sosial media aja gitu. Karena kan kita basicnya di sosial media, kita punya platform ya, kita personal brandingnya dari situ gitu. Ini emang kalau Sobat RRI lihat tayangan ini ya, gini ya kalau ngomong sama duta-duta gitu ya gaya bahasanya. Boleh dong pas pemilihan gitu ada nggak sih kayak
kayak menyampaikan argumen kayak gitu, ada nggak sih kayak yang argumen menyampaikan pemikiran-pemikiran atau gagasan itu ada nggak? Ada banget sih pasti. Kayak misalnya kemarin yang Putra Putri Wisata Indonesia itu kan Yola dapat award Putra Putri Wisata awardnya Putri Wisata Indonesia Intelijensia. Jadi itu memang award yang diberikan kepada putra atau putri wisata yang dia itu memiliki dinilainya pada saat itu memiliki kecerdasan intelijensi yang baik gitu. Nah, kebetulan Yola waktu itu terpilih karena mungkin dari advokasinya itu yang cukup mendidik, mengeducate seperti itu dan bisa membawa dampak baiklah untuk pariwisata gitu. Kan jadi kan bentuk pemikiran-pemikiran itu yang dinilai gitu. Oke, luar biasa. Nah, sejauh ini waktu masih kuliah ya, kemarin posisinya Yola ngikutin beberapa kontes atau ajang itu tuh gimana cara membagi waktunya itu terganggu nggak gitu tugas-tugas kuliahnya gitu. Mungkin ada dari adik-adik kita yang mungkin masih kuliah pengen juga nih kayak ada kesibukan-kesibukan lain, bisa mungkin Yola kasih tips gitu untuk biar bisa kuliahnya tetap lanjut tapi kegiatan-kegiatan lain juga tetap bisa jalan untuk mengembangkan diri gitu. Kalau untuk manajemen waktu untuk orang yang kuliah itu kan pasti perlu banget ya kayak apalagi misalnya kita yang aktif berorganisasi kemudian ikut pageant lagi gitu, karena Yola juga di kampus itu ikut organisasi, kemudian ikut juga Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau dan Natuna di Yogyakarta gitu. Nah, kita harus tentukan nih skala prioritas kita gimana gitu. Tujuan awal kita kan itu pastinya kuliah gitu, tapi sambil kuliah itu kan kita juga cari hal-hal lain. Kita mengasah soft skill lain yang bisa kita asah, yang bakat apa sih gitu. Nah, kita tentukan skala prioritas kita. Yang penting itu adalah manajemen waktu. Jadi misalnya kita tentukan yang terpenting dulu yang mana sih gitu. Urutannya berarti dari yang terpenting dulu ya. Kemudian dikerjakan, kalau misalnya udah selesai baru yang lainnya. Tapi kalau keteteran itu tetap ada sih gitu. Pasti namanya orang kuliah kan, apalagi tugasnya yang ya tahu sendiri lah mungkin orang kuliah seperti apa. Tapi kemudian kalau kita punya tekad, kita punya niat, usaha, insya Allah pasti, apalagi manajemen waktu kita kan semakin lama kan harusnya semakin terasa. Jadi insya Allah bisa lah gitu. Oke, selain itu mungkin di kampus Yola ada ngikutin kegiatan yang mirip-mirip gitu nggak? Biasanya di kampus ada juga tuh pemilihan kayak duta-duta gitu. Di kampus Yola kebetulan waktu itu nggak ada sih gitu. Ada ya. Karena basicnya itu semi militer sebenarnya, Taruna Taruni gitu. Jadi sempat mau nanya juga sih, cuma kelewatan gitu. Jadi latar belakang pendidikannya ya kita membahas ya. Jadi kemarin kuliahnya jurusan manajemen transportasi udara. Oh gitu. Jadi kirain ini pariwisata. Enggak. Makanya itu kok bisa sih orang banyak nanya gitu kan, udah Taruni terus ikut ini gitu. Tapi karena memang ada passion itu tadi, suka dan sebenarnya masih ada kesinambungannya kok gitu, masih ada benang merahnya gitu kan. Itu kan juga kayak tampil gitu ya kerjanya, maksudnya berhadapan sama orang-orang, bersosialisasi seperti itu, masih nyambung lah gitu ya. Oke. Nah, jadi sampai sejauh ini Yola tentunya bisa membanggakan orang tua, kemudian membanggakan nama Natuna juga dong, ya kan, karena sebagai anak asli Natuna, Yola dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kemudian prestasi-prestasinya tadi. Nah, mungkin gimana sih perasaannya, kayak apa ya? Kesannya Yola bisa mencapai titik-titik yang tadi gitu. Gimana tuh kesannya? Gimana ya? Yola juga nggak mau terlalu gimana ya, karena Yola masih banyak ini sih, kekurangannya juga masih banyak banget gitu. Tapi di titik ini tuh kayak bersyukur sih karena diberi kesempatan yang mungkin nggak semua orang bisa ada di posisi itu gitu. Walaupun banyak perjuangan dan terus kayak capek gitu pasti ada ya gitu. Tapi bersyukur sih gitu bisa ada di posisi ini gitu. Tapi kayak support system ada lah ya, kayak orang-orang yang support, atau kebalikannya ada nggak? Kebalikannya kayak yang hate gitu. Biasanya gitu, kayak ada aja kalau kita udah mulai meniti karir gitu ya, apalagi kayak di zaman-zamannya media sosial gini, pasti ada ya kayak gitu. Ada nggak kalau ke Yola sendiri pengalaman yang mungkin kurang enak gitu ya? Kalau di media sosial, alhamdulillah nggak ada sih gitu yang hate, karena Yola juga nggak yang kayak artis-artis gitu, enggak sih. Kayak seleb gitu belum? Enggak juga. Cuman mungkin ada orang yang ini aja sih, kayak
Yola kok ini sih udah taruni kayak yang kalau bilang tadi, tapi kok ikut putra putri wisata emangnya nggak susah ya gitu. Terus kayak nggak nyambung, mungkin nggak nyambung gitu, ya. Mungkin ada juga yang bilang gitu. Tapi kan kalau kita punya tekad dari diri sendiri kan ya pasti bisa aja gitu ya. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu, yang tahu kan kita sendiri. Gitu. Terus selama perjalanan ngikutin kontes-kontes tadi itu ada nggak kayak pengalaman yang paling berkesan nih bagi Yola gitu? Pengalaman yang paling berkesan banyak sih gitu, yang pasti. Mungkin yang paling buat terngiang-ngiang sampai sekarang, mungkin kalau orang tanya yang paling seru tuh apa gitu yang bisa Yola ceritain gitu. Kalau yang paling serunya apa ya? Karena ini sih mungkin bisa membanggakan nama Kepulauan Riau, khususnya Natuna sih itu, karena nggak tahu ya, mungkin belum ada ya, atau mungkin lo nggak tahu, tapi belum ada gitu, karena belum ada anak Natuna yang sampai ikut ajang nasional untuk pageant gitu. Jadi itu salah satu kebanggaan tersendiri sih gitu, karena membawa, apalagi kan pariwisata Natuna gitu kan, dengan Natuna yang punya geopark, punya potensi yang luar biasa, yang kita bisa kenalkan kepada publik gitu. Jadi itu kebanggaan tersendiri. Gitu. Nah, karena kita ngobrolin masalah terkait Yola sebagai putra putri wisata kemarin ya, untuk Kepri. Nah, kita pengen tahu juga nih pandangan Yola kira-kira untuk pariwisata di Natuna gimana Yol? Pariwisata di Natuna untuk saat untuk ini di daerah kita sebenarnya ya, ini mau dikritisin atau gimana nih? Oh apa, santai aja. Sebenarnya Natuna itu potensinya luar biasa sih Kak. Potensinya luar biasa. Natuna ini kan juga termasuk geopark di Indonesia. Jadi dengan geosetnya itu juga sangat beragam gitu ya. Cuman mungkin dari pihak-pihak tuh, mungkin dari pusat atau dari pemerintah gitu ya, masih kurang bisa merangkul lagi Natuna gitu. Padahal kalau dikembangkan lagi, pariwisata Natuna ini bisa sangat ini sekali, membanggakan, kemudian mengangkat ekonomi Natuna gitu. Jadi mungkin itu yang masih pasti pemerintah juga berusaha, cuman mungkin dari segi infrastrukturnya gitu, kayak misalnya dari tiket pesawat gitu, karena Yola kan juga manajemen transportasi udara itu betul. Salah satu yang Yola kritisi juga, tiket pesawat masih mahal Kak gitu. Jadi gimana gitu. Salah satu itu aksesibilitas, kemudian infrastruktur, kayak misalnya di destinasi wisata itu kan harus ada amenitasnya gitu yang mendukung, misalnya ada kamar mandinya yang mendukung gitu, tong sampahnya gitu. Kadang kita juga masih kurang peduli tentang hal itu gitu. Jadi hal-hal gitu sih, hal-hal terkait destinasi yang mungkin kurang diperhatikan, padahal kalau bisa digait, dirangkul gitu, Natuna ini sangat bisa mendongkrak ekonomi, khususnya di Natuna. Gitu. Dari bidang wisatanya ya. Betul, Jadi mungkin itu hal-hal yang kita sayangkan bersama ya, yang sebenarnya bisa lebih dikembangkan lagi, tapi mungkin ya masih proses ya, pihak-pihak yang berwenang mungkin sedang mengusahakan itu. Betul. Jadi ya kita doain sama-sama, dan sebagai anak muda kita bisanya ngapain Yol untuk bantu nge-up Natuna gitu di mata orang-orang itu. Gimana tuh Yol? Kalau menurut Yola sendiri ya, selain mengkritisi gitu kan, kita kan juga anak muda punya punya sosial media gitu ya, kita bisa meng-up hal yang positif gitu. Misalnya tadi kayak ada kritisi, tapi kita bukan manas-manasin, tapi bisa jadi hal itu untuk membangun gitu loh, untuk membangun Natuna kayak gitu. Yang pasti kita sesuai dengan bidang kita aja sih Kak, kalau menurut Yola gitu. Karena misalnya kita sebagai mahasiswa, ya kita belajar dengan baik gitu, kita mencoba untuk berprestasi gitu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Enggak juga kita mencampuri dengan serta-merta pemerintah gitu seperti apa gitu kan, enggak gitu. Jadi kita ini aja sih, berjuang di bidang kita masing-masing dengan yang terbaik gitu. Kritis sih boleh sih ya, betul. Tapi harus kayak tahu tempatnya juga gitu. Kebanyakan gitu kan, kayak salah kaprah, apalagi kayak di media sosial ya. Jadi kayak sampai hate comment gitu kan, kayak cuma modal jari doang, ngetik-ngetik sembarangan kayak gitu kan. Itu yang sangat disayangkan kita sebagai anak muda. Oke, jadi Yola ini teman-teman ya, baru-baru ini juga tampil nih di acara di kabupaten kita ya, jadi MC alhamdulillah. Dan di situ sih kayak mulai lihat lagi Yola, oh ini Yola yang kemarin
duta pariwisata ya kayak gitu ya, karena mungkin udah jalannya ya, udah takdirnya Yola kerja di situ gitu kan, jadi bisa nampak lagi nih Yola gitu. Nah ngomong-ngomong tentang itu ya, gimana sih kira-kira caranya biar kayak punya keberanian gitu untuk tampil gitu, mungkin ya buat teman-teman mungkin sobat RRI mungkin yang mungkin mau tapi nggak berani, atau bisa tapi nggak mau gitu, gimana tuh ya? Kalau Yola sendiri, kita harus punya keberanian sih gitu, mungkin pertama keberanian sama niat dan usaha. Yang penting itu ada keberanian sih awalnya gitu, karena Yola sendiri juga awalnya bukan orang yang benar-benar kayak yang extrovert di depan kamera kayak gitu, enggak juga gitu. Tapi apa ya, ada passion, ada kemauan untuk kita tuh berubah jadi lebih baik gitu loh. Gitu. Jadi misalnya kayak Yola awalnya juga bukan nggak mau kayak gini juga enggak gitu, tapi awalnya suka berorganisasi gitu. Nah ternyata awalnya berorganisasi ini kita juga tampil loh gitu, dengan tampil kita bisa menginfluence orang untuk lebih baik loh gitu. Nah jadi awalnya dari situ gitu. Jadi ya itu tadi, keberanian kita untuk bisa merubah diri kita menjadi lebih baik gitu. Oke. Mau minum dulu ya? Boleh. Kalau udah banyak ngomong ya. Minum dulu. Iya. Santai aja. Oke, lanjut ya. Nah, Yola, tadi kan kita bicara tentang yang Yola lalui, dan salah satunya gimana sih caranya kita biar berani untuk kayak tampil di depan gitu. Salah satunya public speaking gitu. Itu kan termasuk dalam bagian dari personal branding diri kita ya gitu ya. Jadi untuk zaman sekarang mungkin kita perlu kali ya untuk personal branding itu istilahnya penting gitu. Nah, kalau menurut Yola nih seberapa penting sih personal branding ya, apalagi untuk kita yang anak muda di zaman sekarang nih, itu apalagi untuk pekerjaan gitu, di dunia pekerjaan nantinya gimana ya? Untuk personal branding itu kalau menurut Yola ya, itu penting sih gitu. Pentingnya nggak yang bukan untuk untuk kita cari duit doang atau apa gitu, tapi untuk positioning kita gitu. Jadi supaya orang itu tahu, bukan untuk pamer juga, bukan untuk pencitraan, tapi agar orang itu tahu potensi yang kita miliki gitu. Karena kan zaman sekarang itu kan apalagi sosial media gitu ya, itu sangat berpengaruh banget gitu. Jadi salah satunya juga yang bisa dilirik itu kan karena itu tadi punya profiling yang bagus di sosial media gitu. Jadi kemudian orang bisa percaya nih bahwa oh ternyata kita bisa loh melakukan hal ini gitu. Jadi sepenting hal itu sih gitu. Menurut Yola. Gitu ya. Jadi ini mungkin buat teman-teman atau sobat RI mungkin ada kemampuan nih, tapi kayak dipendam gitu. Jadi itu harus mulai berani ditampilkan ya. Tapi gimana kalau sama orang-orang yang dia tuh kan ada nih kayak orang-orang yang masih bingung, kayak belum ketemu jati dirinya gitu, belum tahu nih potensi dirinya nih apa gitu. Itu gimana cara menggalinya gitu? Ya itu kalau awalnya kita harus mengerti dulu sih sebenarnya passion kita itu gimana gitu, maunya gitu kita ya, gimana. Itu tadi kita harus punya positioning, kita harus tahu yang membedakan kita sama orang lain itu apa sih gitu. Bakat kita itu apa? Misalnya kayak Yola sendiri nih, Yola itu ngerasa kayak aduh, awalnya kan malu-malu gitu ya, tapi ada orang, misalnya Yola lagi ngomong di depan nih gitu, ada orang yang notice kayak Yola suaranya ternyata lumayan ya gitu, kayaknya bisa nih kalau jadi MC, ada yang awalnya kayak gitu. Tapi menurut Yola awalnya masa sih gitu. Nah tapi kemudian kita coba, kita kan baru tahu setelah kita coba gitu ya. Nah makanya kita harus berani mencoba juga gitu. Kita intinya berani mencoba intinya berani mencoba dulu ya. Kalau untuk dari ya public speaking gitu juga bagi Yola ya. Tadi kan Yola sempat singgung juga di awal bahwa Yola ini awalnya introvert loh, bukan kayak serta-merta lahir langsung bisa public awalnya speaking pemalu gitu banget sih gitu. Nah itu bermula dari kapan tuh ya kayak berani mulai speak gitu? Awalnya itu mungkin dari apa ya, SMP kali ya. Karena kan SMP itu Yola mulai ikut organisasi, kayak awalnya itu kan ada OSIS ya, itu kan mulai dari SMP tuh. Itu jadi terus ada mulai dari situ sih ikut organisasi, terus kemudian mulai Yola awalnya kan jadi apa namanya wakil ketua OSIS gitu. Itu kan mulai tampil juga kan gitu. Jadi ternyata kita tampil terus
dari situ awalnya kita mulai belajar bahwa hal tersebut ternyata penting gitu. Public speaking itu penting gitu. Bukan hanya kita yang untuk pekerjaan, tapi dalam sehari-hari public speaking itu sangat diperlukan gitu. Sesimpel bahkan misalnya ini kayak ya Allah ngomong sama siapa gitu, mempromosikan, menceritakan tentang Natuna. Sesimpel hal itu ternyata public speaking itu sangat berguna gitu. Dan kita bisa dilirik sama orang, kita bisa menyampaikan gagasan. Kalau bukan karena public speaking nggak bagus, nggak mungkin orang bisa percaya kita kan. Nggak mungkin kita bisa menginfluence orang. Juga betul. Itulah pentingnya public speaking. Itu dari SMP ya kata Yola. Itu termasuk dini loh, saya awal loh untuk orang-orang bisa kayak mulai belajar public speaking gitu ya. Itu termasuk awal. Mungkin ada juga beberapa yang pas kuliah gitu baru kayak berani gitu, pas udah gabung organisasi pas kuliah. Itu luar biasa sih anak SMP udah jadi wakil ketua OSIS ya. Waktu itu ya. Itu awal-awalnya juga nggak yang kayak langsung berani juga, enggak sih gitu. Cuman mulai belajarnya tuh kayaknya dari SMP itu tadi gitu, karena mulai berorganisasi gitu. Iya. Oke. Kalau untuk hijabfluencer sendiri kan masih nih ya, sampai sekarang ya masih. Itu kira-kira ya kayak tadi Yola bilang ya, kegiatannya masih kayak bentuk online gitu ya. Kayak mungkin ngisi-ngisi acara, workshop atau kayak gimana sih acaranya tuh, lebih ke mana gitu? Kalau sebenarnya itu kan lewat ini lebih ke sosial media itu tadi sih gitu. Kita menginfluence orang-orang untuk bisa, walaupun kita berhijab gitu, kita sebagai muslimah, kita memiliki punya prestasi, kita punya potensi yang bisa kita tonjolkan gitu. Jadi hijab ini bukan penghalang kita sebagai muslimah untuk terus melangkah, untuk terus beraktivitas gitu. Lebih ke situ sih Kak. Kampanye itu ya. Kampanye, personal branding juga itu tadi. Berarti untuk kedepannya masih ada sisa waktu berapa lama tuh ya? Kalau untuk Kepulauan Riau ini sebenarnya udah open Berarti sampai terpilih audisi yang baru sampai gitu terpilih yang baru. Ini pun sebenarnya lagi vote juga di Instagramnya Putri Hijabfluencer Indonesia. Kepulauan Riau. Dia gitu. Kemarin pakai voting gitu. Pakai voting juga, voting secara terbuka di Instagram juga. Oke. Berarti untuk beberapa sisa waktu yang ada gini ya, bagi Yola. Yola sendiri kira-kira ada apa lagi nih yang pengen Yola berikan nih selaku Yola sebagai seorang hijabfluencer gitu? Kalau sekarang mungkin bukan hal yang besar banget gitu ya, karena Yola juga punya kesibukan juga kan di pekerjaan gitu. Benar. Mungkin lebih ke influence aja sih ke orang-orang bahwa kita sebagai muslimah gitu, kita tetap bisa beraktivitas tanpa dibatasi dengan hijab kita gitu. Jadi mungkin lebih ke sosial media juga sih gitu. Yola juga masih diskusikan nih dengan 3 teman yang lain juga, kira-kira kita mau ngapain sih di akhir masa jabatan ini gitu. Mau meninggalkan apa sih gitu ya. Betul, itu masih belum belum final lah gitu mau ngapain. Oke, mumpung masih ada waktu ya kan, mudah-mudahan Yola dan teman-teman yang sefrekuensi tentunya ya bisa menemukan itu tadi yang sedang dicari gitu sekarang. Oke, jadi karena udah mau berakhir nih ya, udah mencapai titik terakhir di obrolan kita, sebagai closing statement barangkali ya Yol mungkin bisa Yola kasih motivasi lah untuk anak-anak muda, boleh untuk tentang wisata atau tentang personal branding, boleh bebas. Closing statement mungkin quotes aja kali ya. Boleh. Tapi mungkin agak panjang gitu. Ini salah satu quotes juga yang Yola taruh di skripsi gitu, karena ini sebagai pedoman hidup Yola gitu. Jadi manusia itu kan bisa bilang manjada wajada gitu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil gitu. Tapi ingat nih, Allah juga bisa bilang kun fayakun. Kalau jadilah maka terjadilah gitu. Maka selain dengan berusaha, kita juga harus berdoa untuk menyeimbangkan itu. Berusaha dengan sungguh-sungguh, maka libatkan juga Allah dalam setiap langkah kita, niscaya kita akan berhasil. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, Yola, terima kasih untuk quote-nya. Terima kasih udah mau sharing di Bisai ya, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai chapter ketiga. Nah, buat teman-teman yang nonton kita kali ini juga makasih ya. Dan untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini, aku ucapin makasih. Aku Vera Fernanda, langsung aja pamit undur diri untuk Bisai podcastnya RRI Ranai chapter ketiga kali ini. Dan Yola juga ya.
Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.